Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setelah seluruh umat manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, setelah itu umat manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah setelah para malaikat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, sampai-sampai hal pertama yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada para malaikat setelah ia dibangkitkan adalah tentang umatnya. Lantas, bagaimana kisah ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka dia terlebih dahulu akan membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Akan tetapi, dari semua golongan malaikat itu, malaikat pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat Israfil. Setelah itu, malaikat Israfil alaihi salam mengambil sangkakalanya di arsy untuk membangkitkan para makhluk nantinya. Setelah malaikat Israfil dibangkitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangkitkan malaikat Ridwan. Setelah itu, Allah memberinya perintah, "Wahai Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad dan umatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Buraq yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Buraq adalah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari golongan hewan melata. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat kenakan pakaian pada Buraq itu. Lalu para malaikat pun mengenakan Buraq dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah, tali kendalinya dari batu zamrud yang berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi dan rata. Dalam keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berselang lama, kemudian muncullah Nur Muhammad seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga ke awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa nur itu merupakan pertanda di mana kubur Nabi Muhammad. Kemudian mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada malaikat Israfil, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Israfil, kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Malaikat Israfil pun menjawab, "Wahai malaikat Jibril, menyerulah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabi Muhammad ketika di dunia." Namun malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Aku malu kepadanya." Kemudian malaikat Israfil alaihi salam melempar permintaan itu kepada malaikat Mikail, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Mikail." Akhirnya malaikat Mikail pun menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad." Namun Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Lalu para malaikat pun berkata kepada malaikat Israel, "Menyerulah kamu." Malaikat Israel pun menyeru dan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun hal yang sama pun terjadi. Nabi Muhammad SAW masih tidak menjawabnya.
Kemudian malaikat Israel pun mencoba menyeru, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih saja tidak menjawab, hingga akhirnya malaikat Israel alaihi salam menyuruh kembali dengan berkata, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW pun terbelah. Di sana Nabi Muhammad terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya, sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam mendekati Nabi Muhammad SAW dan memberikannya 2 perhiasan surga dan buraq. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari bersedih, dan hari penyesalan. Ini adalah hari pemisah, dan ini adalah hari bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril pun menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu, dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku tidak bertanya tentang itu, wahai Jibril, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirat?" Lalu malaikat Israfil alaihi salam menjawab, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Mendengar hal itu, dengan penuh keceriaan, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh amatlah besar kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ia rela menunda doa mustajabnya di dunia agar dapat ia panjatkan di akhirat sebagai syafaat, sampai-sampai tidak ada kata lain yang ia ucapkan sebelum ia meninggal dan ketika dibangkitkan kecuali tentang umatnya. Oleh karena itu, marilah kita sambut kasih sayang Nabi itu dengan memperbanyak bersolawat kepadanya. Semoga dengan itu kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.